Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara dan saudari, Injil pada hari ini mengisahkan kisah Marta dan Maria. Seperti yang kita ketahui, Marta adalah seorang pekerja dan Maria adalah seorang kontemplatif. Ketika Yesus tiba di kota tempat tinggal Maria dan Marta, Yesus segera pergi ke rumah mereka. Marta menyambutnya dan kemudian dia segera pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan yang enak untuk Yesus. Sementara itu Maria duduk di dekat kaki Yesus. Saudara-saudari, Maria berbicara dengan Yesus dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Seiring berjalannya waktu, Marta mulai marah kepada Maria karena dia ada di dapur melakukan semua pekerjaan dan Maria tidak membantunya sama sekali. Dalam benak Marta, paling tidak yang bisa dilakukan Maria adalah bertanya padanya, apakah dia membutuhkan bantuan untuk menyiapkan makanan. Namun Maria tidak melakukannya. Saudara dan saudari terkasih, saat Marta sedang memasak, amarahnya memuncak hingga ia sangat kesal dan marah. Di sini Marta bekerja keras di depan kompor, sementara Maria duduk di kaki Yesus berbicara dengannya. Akhirnya Marta memutuskan untuk mengungkapkan rasa frustrasi dan kemarahannya dengan pergi kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apakah Engkau tidak peduli bahwa Maria telah meninggalkan aku untuk melakukan semua pekerjaan itu? Katakanlah padanya untuk membantuku." Namun Yesus tidak menanggapi Marta seperti yang ia harapkan. Sebaliknya Yesus memarahi Marta karena Marta begitu cemas dan khawatir. Kemudian dia memberitahu Marta, hanya ada satu hal yang dibutuhkan. Maria telah memilih bagian yang lebih baik dan itu tidak akan diambil darinya. Saudara dan saudari yang terkasih, tempatkanlah diri Anda pada posisi Marta. Menurut Anda, bagaimana Anda akan menanggapi teguran itu? Apakah Anda akan bereaksi seperti Marta? Atau akankah Anda berhenti sejenak dan merenungkan pernyataan Yesus dan reaksi Anda terhadap kata-katanya? Apakah Anda cukup rasional untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya cemburu dengan hubungan Maria dengan Yesus? Saudara-saudari, hari ini Yesus bertanya kepada kita masing-masing, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan bertanya pada diri sendiri. Bagaimana saya menggunakan waktu saya? Apakah saya membuangnya sia-sia? Apakah saya bekerja 12 jam sehari? Apakah saya terlibat dalam aktivitas yang saya sukai? Apakah saya menghabiskan waktu berkualitas dengan orang-orang yang saya sayangi? Apakah saya meluangkan waktu untuk berdoa dan menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus dan Roh Kudus? Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada orang lain yang perlu tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Namun jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan itu dapat memberi kita beberapa wawasan tentang kehidupan kita.
Di dunia kita yang sibuk dan mengganggu, mudah untuk keluar jalur. Hari ini, Yesus mengundang kita untuk pergi dan menghabiskan waktu bersamanya. Sungguh undangan yang luar biasa. Hari ini, akankah kita menerima undangannya? Atau akankah kita mengabaikannya karena kita terlalu sibuk? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.